Salam, bersukacita sekali bisa menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudariku. Saya berdoa semoga Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang melihat menonton video ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan siang hari ini saya sedang di perjalanan, saya sedang istirahat menuju tempat pelayanan. Di tengah istirahat saya berpikir bahwa saya rindu untuk menyampaikan sebuah renungan, dan saya ingin berbagi kepada kita sekalian, di mana ketika saya merenungi detik-detik kehidupan ini, tidak ada kata, tidak ada hal yang pantas, yang layak selain daripada bersyukur. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa di dalam hidup ini bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan. Oleh sebab itu, kalau saya masih ada, kita masih ada sampai detik ini, itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Karena ada begitu banyak saudara-saudari kita yang saat ini mengalami pergumulan hidup, yang saat ini mengalami penderitaan, sakit, bahkan kekurangan. Bahkan mereka sudah tidak menikmati hidup di dunia ini lagi karena mereka sudah dipanggil, sudah meninggal dari dunia ini. Oleh sebab itu, ketika saya merenungi bahwa masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini, saya sangat bersyukur. Karena kita tidak pernah tahu kapan, mungkin 1 detik, 2 menit, 1 jam ke depan, mungkin 1 hari, kita tidak pernah tahu. Sebab itu tidak ada hal yang pantas dibanggakan selain daripada mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di kesempatan saat ini saya ingin berbagi kepada kita bahwa melalui sebuah renungan yang berjudul Menikmati Anugerah Tuhan. Kenapa kita harus menikmati anugerah Tuhan? Karena anugerah itu diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tapi perlu kita perhatikan, meskipun anugerah Tuhan itu gratis, diberikan dengan cuma-cuma, bukan berarti itu murah, bukan berarti itu murahan. Karena sesungguhnya kita tidak bisa membeli, bahkan kita tidak mampu membeli anugerah Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Contohnya, kita diberikan anugerah untuk bernapas. Kita menghirup udara dengan gratis. Kita tidak membeli. Coba kita tutup hidung beberapa menit atau 1 jam. Apa yang terjadi? Pasti kita sesak napas. Nah, itu yang perlu kita sadari, yang perlu kita syukuri. Anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita dengan cuma-cuma. Anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya adalah anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang menebus setiap dosa kita dengan cara mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Anugerah keselamatan yang diberi Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma.
yang seharusnya kita mati, kita dihukum, kita di dalam kerajaan neraka yang kekal. Tetapi oleh karena anugerahnya kita diselamatkan, kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita tidak bisa membeli, kita tidak mampu membeli penebusan itu. Itu hanya semata-mata oleh anugerah Tuhan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, titel kita, sekolah kita, semuanya itu tidak bisa membeli anugerah daripada Tuhan. Yang pertama adalah anugerah napas kehidupan. Yang kedua adalah anugerah keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur hari ini atas apa yang telah kita miliki, apa yang masih kita miliki. Mungkin hari ini kita masih bisa makan dengan makanan yang enak. Kita masih bisa tidur di rumah. Kita masih berkumpul dengan keluarga. Kita masih memiliki orang tua, masih memiliki anak, masih memiliki saudara-saudari. Mungkin bagi kita yang sudah tidak memiliki saudara-saudari atau kita hidup sebatang kara, kita juga masih harus bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan napas kehidupan. Ada banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini. Jika hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, itu harus kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri anugerah Tuhan? Kita mensyukuri anugerah Tuhan. Yang pertama, dengan cara kita menikmati kehidupan ini. Menikmati kehidupan ini dalam menikmati hal-hal yang positif, menikmati hal-hal yang baik. Kita nikmati, kita syukuri. Bagaimana kita menikmati anugerah Tuhan? Itulah dengan kita mensyukuri segala hal yang kita miliki. Apa yang ada, mari kita syukuri. Mengapa kita harus menikmati anugerah Tuhan? Karena anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma. Jika kita tidak menikmatinya, kita menjadi orang yang tidak pernah tahu bersyukur. Kita menjadi orang yang tidak pernah merasa bersyukur, merasa cukup. Nah, saudara-saudaraku, lalu untuk apa kita menikmatinya? Untuk pertama adalah untuk kita menghormati Tuhan. Coba kita pikirkan dan kita bayangkan, jika kita seorang ayah atau ibu memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang berharga kepada anak kita, lalu anak kita tidak mengindahkannya, anak kita tidak mensyukuri, anak kita merusak pemberian kita. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Tentunya pasti Bapak Ibu mengalami kesedihan, mengalami kekesalan di dalam hati Bapak Ibu. Mungkin marah. Nah, demikian dengan Tuhan. Kita harus menikmati anugerah Tuhan untuk kita menghormati Tuhan. Karena anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma, bahkan anugerah itu diberikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus satu-satunya, untuk menebus setiap dosa manusia, setiap dosa Bapak, Ibu, dan saya. Harus kita hormati Tuhan.
jika kita bisa menghormati orang tua, jika kita bisa menghormati orang lain, jika kita bisa menghormati pemimpin kita, terlebih-lebih kita harus menghormati Tuhan, hormat dan takut kepada Tuhan, penguasa alam semesta ini. Nah, untuk apa kita menikmati anugerah Tuhan? Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Orang yang menikmati anugerah Tuhan, orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang berbahagia. Untuk kita menikmati anugerah Tuhan, kita mengalami kedamaian dalam hati kita. Kita mengalami sukacita dalam hati kita. Orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang yang tidak damai, orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Dia selalu mau, ingin dan merasa kurang, merasa tidak cukup. Tapi bagi orang yang menikmati anugerah Tuhan akan selalu merasa cukup dan ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita di dalam hatinya. Lalu, untuk apa kita menikmati anugerah Tuhan? Untuk kita menjadi berkat. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara-saudari kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan, lalu kita bisa berbagi. Mungkin kita menceritakan kepada orang lain, mungkin kita bisa menasihati orang lain, mungkin kita bisa memberi orang lain. Nah, demikian renungan yang dapat saya sampaikan, saya bagikan kepada kita hari ini, yaitu kita harus menikmati anugerah Tuhan. Anugerah napas kehidupan, anugerah keselamatan. Untuk apa? Untuk kita menghormati Tuhan, untuk kita mengalami ketenangan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan selama kita hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa buat kita sekalian yang mendengarkan renungan ini, kiranya kita semua diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.